Alhamdulillah, karena kan kalau kita berbicara soal semangat, ini kan sebentar lagi sudah mulai masuk ke proses syuting. Jadi energinya nih harus terus dikeluarkan tentu ya Pak Guntur. Pak, mungkin kalau misalnya kita bisa bercerita gitu ya tentang apa yang terjadi di menuju proses gitu ya. Apa sih Pak sebetulnya yang melatar belakangi pembuatan film ini sampai pada akhirnya sebuah novel yang aku kalau tanya teman-teman pembaca tuh pasti tahu Assalamualaikum Benjing 2 Lost in Asia. Pada akhirnya Bapak mau membuat ini sebagai film tuh kenapa Pak? Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah meluangkan waktu dan hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman dari grupnya Ria Ricis, Yasmin Eper, Baskara dan Emir serta yang lainnya. Saya juga terima kasih, ini ada manajer-manajer artis yang top di Indonesia. Yes. Ada Mas Agung Saputra, itu salah satu manajer artis papan atas. Itu juga Bapak Dawan Kai. Terima kasih yang sudah mau datang ke sini. Mudah-mudahan juga bantu promosiin film ini. Dan nyari cast juga mungkin, nyari talent-talent baru. Memang dasarnya aktor-aktor sebelumnya. Scouting talent ya Pak. Oke. Assalamualaikum Benjing 2 sebenarnya adalah sebuah tontonan yang ingin kita produksi, sebuah produksi film yang tidak hanya memberikan sebuah tontonan yang menarik, tetapi dari Assalamualaikum Benjing 2 itu bisa menjadi tuntunan yang kuat. Oh wow. Nah, kebetulan juga dari berbagai macam buku-buku yang kita cari, akhirnya saya dengan Pak Peter Wijaya sebagai eksekutif produser tertarik dengan judul yang diberikan oleh Bu Asma Nadia. Kami sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bikin Assalamualaikum Benjing 2. Ini keterbukaan hati Bu Asma untuk menyiapkan diri menulis cerita ini sangat luar biasa menurut saya, karena tumben-tumben Asma Nadia mau ada pesanan. Oh wow. Ada pesanan bahwa Bu, nanti kita kalau film ini kita akan bikinnya yang seperti ini, yang lebih memberikan tuntunan ya. Oh siap, pokoknya kalau untuk tuntunan buat masyarakat saya siap. Itu luar biasanya kalau bukan Mas Hartawan, bisa nyapa dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kalau bukan Mas Hartawan yang menemui waktu itu dengan sangat rendah hatinya, dan waktu itu baru awal-awal COVID yang belum ada vaksin. Ya, saya mikir nih orang-orang pada ngumpet, pada nggak pengen bikin film, kok tiba-tiba ada yang percaya sesemangat itu gitu loh, bikin film gitu. Dan waktu itu kita sign 2 kontrak gitu. Jadi buat saya Mas Hartawan itu ketemu tuh langsung kayak satu frekuensi gitu. Dan saya pikir mudah-mudahan itu pertanda yang baik. Amin. Berarti kalau misalnya tadi ditarik kembali di awal COVID tuh berarti prosesnya sudah cukup lama dong kalau gitu ya? Sudah cukup lama. Oh, oke. Jadi kami bertemu itu sekitar akhir 2020 sampai awal 2021. Ya. Itu proses diskusinya sangat panjang dan ternyata frekuensi itulah yang kemudian kami bisa ketemu. Dan menurut saya energi Bu Asma untuk mendorong produk ini terus bergerak maju, dengan kita minta maaf Bu Asma, maaf ya karena COVID kita belum bisa keluar negeri. Ya. Dia dengan sabar hati, nggak apa-apa Pak, saya tahu Pak, Bapak pasti bisa nemuin jalan. Alhamdulillah sampai hari ini kita baru ketemu jalannya, walaupun banyak tantangannya. Wah, luar biasa. Boleh. Yang pertama didirikan tahun 700. Masjid di Cina itu tahun 700, dan itu kita tahun 800-an atau 750, 800 bangun Borobudur. Itu di Cina ada satu masjid yang dari tahun 705 sudah dibangun di sana. Mungkin ini buat teman-teman Indonesia surprise ya, tapi saya lihat pemerintah Cina luar biasa jaga-jaga masjid itu semua tetap bagus sebagai sebuah tempat yang heritage budaya, heritage yang sangat dipelihara sama mereka. Dan ini mungkin yang akan kita berikan, bahwa hal-hal seperti itu sangat diperhatikan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang ada di sana. Luar biasa sekali, makanya ada nilai historicalnya Pak ya, ketika betul. menunggu waktu lama tuh bukan karena COVID-nya aja, tapi memang untuk bisa menemukan jodoh lah ya istilahnya, dengan tempatnya juga prosesnya luar biasa. Nah ini aku pengen sedikit ke Ibu, aku kan kalau misalnya berbicara soal cerita gitu ya, dari novel ini kan novel yang sebetulnya Ibu sendiri memang sudah tulis dari dulu gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kira-kira Ibu pada akhirnya di tahun 2020 ketemu dengan Bapak gitu ya, akhirnya sepakat apa sih Bu yang membuat hati Ibu tergerak
oke, aku mau jadi nih film ini dibikin. Kenapa tuh Bu? Iya, film dulu kan Assalamualaikum Beijing 1 juga fenomenal. Ya. Itu box office-nya pertama Asma Nadia. 10 tahun lalu ya Bu ya? Hari itu waktu box office itu saya langsung menerima telepon dari banyak banget produser. Hari pertama hits ya. Dan saya pikir banyak hal-hal yang indah. Kita tahu ada bukan hadis ya, mungkin semacam pepatah tuntutan ilmu ke negeri Cina. Saya sendiri Chinese, jadi ibu itu mu'alaf, Katolik masuk Islam. Kemudian saya melihat ada banyak hal sebetulnya yang bisa dibagikan nih ya, dan masih banyak yang bisa digali dari Cina selain yang di Assalamualaikum Beijing 1 gitu. Jadi akhirnya ya selama saya pandemi juga banyak meditasi dalam arti gini, saya penggemar drama Korea dan saya coba mempelajari apa sih yang bikin drama Korea itu hits gitu ya, bagi anak-anak kekinian gitu. Dan akhirnya ada beberapa unsur yang hasil belajar yang menurut saya, kayaknya ini akan menarik nih kalau begini gitu. Dan saya nggak bisa menolak ketika Mas Hartawan bilang kita bikin Ningxia. Kenapa? Karena Ningxia itu satu tempat yang saya pengen banget ke sana. Itu teritori muslim terbesar di Cina, gitu. Dan ininya juga 90% penduduknya. 90% itu muslim, gitu. Dan saya melihat dari tantangan pertama pasti riset, karena memang waktu itu belum banyak detail ya terkait Ningxia gitu. Dan saya bilang oke, kalau buat ini saya mau gitu, karena saya merasa kita selalu bisa belajar dari yang lain gitu ya. Dan ada banyak hal yang novel ini, kalau versi novelnya tentunya nanti akan ada perbedaan-perbedaan dengan versi filmnya ya, tapi insya Allah akan membuat filmnya menjadi lebih bagus. Kalau versi novelnya ini saya peruntukkan sebetulnya cerita ini khususnya saya dedikasikan untuk anak-anak yatim dan anak piatu. Kenapa? Saya merasa gini, saya nggak pengen anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang merasa ya gue udah gak punya ibu, ya gue udah gak punya bapak, ya gue wisuda gak ada orang tua, ya gue begini nikah gak ada yang dampingin, walinya harus wali hakim dan sebagainya gitu. Saya pengen lewat novel Assalamualaikum Beijing 2 ini mengembalikan semangat dan percaya diri selama kamu sama Allah deh gitu. Insya Allah kamu baik-baik aja, Allah will take care of you. Itu satu. Yang kedua, saya juga pengen menghidupkan kembali semangat kalau dalam Islam kan ada ketika Rasulullah hijrah, bagaimana kaum muhajirin itu bukan berbondong-bondong ngumpetin hartanya, tapi justru berbondong-bondong ingin memberikan, berbondong-bondong ingin merangkul gitu. Nah, saya merasa semangat merangkul ini, baik terkait tadi mu'alaf atau bukan, semangat merangkul kita satu bangsa yang Mas Hartawan ya, itu kayaknya perlu deh gitu. Jangan makin miskin gitu. Di media sosial kita lihat kayaknya orang makin sendiri-sendiri. Kalau ada yang jatuh, yang salah kayaknya berbondong-bondong pengen ngebully gitu ya. Kalau dia jatuh lantainya yang salah. Saya pengen sementara Rasul, ketika zaman Rasul itu ketika kaum muhajirin hijrah gitu ya, itu kaum Ansor menawarkan banyak hal gitu. Bahkan ada yang mendatangi, kalau saya nggak salah Abdurrahman bin Auf yang didatangi dan dia bilang gini, saya punya harta ini saya berikan ke kamu, saya punya istri juga lebih dari satu saya berikan ke kamu. Tapi ada saking sayangnya, saking pengen memudahkan gitu loh kaum muhajirin. Tapi beliau cuma bilang, beliau pengusaha, jadi beliau bilang tunjukkan saya saja kemana jalan ke pasar. Nah, saya pengen semangat itu kalau ada mu'alaf, kalau ada yang hijrah, yang tadinya mungkin pakai jilbabnya cuma kerudung atau belum pakai jilbab, terus mulai pengen kerudungan gitu ya, nggak usah kita hujat, nggak usah kita paling pura-pura alim dan sebagainya gitu ya. Ayo kita rangkul siapa saja yang ingin menjadi lebih baik. Hari ini ya memang satu hari itu tidak gampang. Jadi kita persiapan, diskusi sama Bu Asma, dari kita persiapan itu memang makan waktu sangat lumayan lama. Ya itu satu hal untuk sisi perusahaan juga lumayan. Ya tapi yang untuk kenapa kita angkat yang itu menjadi visualisasi. Jadi saya baca novel dari Bu Asma itu sangat menarik. Yang poin lebih penting, jadi kebudayaan Indonesia itu sangat luas. Jadi kita mau jalan kemana, pas kita tahu yang untuk kebudayaan China. Jadi kita lebih, jadi saya lihat ini menarik untuk buat kebudayaan buat lebih berkembang. Ya, jadi bahwa budaya Indonesia juga dibuat yang lebih banyak kita. Ya memang ini satu kerja yang sangat berat. Ya. Curhat sedikit ya Pak ya. Iya, jadi persiapan waktu lumayan lama, jadi beban biaya juga lumayan banyak. Jadi kita alhamdulillah sampai sekarang udah bisa persiapan
berkembang lagi. Ya. Semoga ya jalan ini lancar. Amin, 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 amin sekali. Alhamdulillah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali Iya. bisa berada di sini bertemu dengan Mbak Asma, Kok Pinter dan Pak Hartawan Yes. dan Pak Arul yang setia dari Film Indonesia. Pak, dari 2 jam sebelum mulai udah duduk di sini, Iya, Pak. udah di mana-mana dia. Iya. Kostumnya selalu berganti. Hari ini jadi apa ini? Ustadz atau apa ini? Dukun. Oh, wali ya. Sekalian casting ya, Pak ya. Kayak mau dirupiah nih, biar penontonnya juga apa? juga Banyak ya, amin. sebelah sana ada Pak Yan, terima kasih. Selamat datang Pak Ian. Oh banyak sekali ya ternyata orang-orang yang Iya, selama sudah. ini teman-teman di depan ini teman-teman yang berjuang film Indonesia, Pak. Oh wow, luar Itu biasa. kenapa saya ini sampai tahun depan karena mereka, Pak. Tepuk tangan dong teman-teman. Karena di balik film Indonesia yang sukses ada juga teman-teman yang membantu di balik layar. Salut saya kepada teman-teman di MI, Yes. pokoknya Pak Arul kalau belum ganti namanya. Ustadz Arul. Masih ya, Pak. Ini Semuanya dan teman-teman semuanya. Betul. Alhamdulillah Tuhan memberi saya rezeki Ya. sehingga tahun depan masih ada pekerjaan buat film Indonesia dan semata-mata film Indonesia biar berjaya. semakin berjaya, amin. Pak, aku tuh tadi kan udah sempat ke spill, Bapak tuh kan sibuk nih. Padahal filmnya panjang gitu, tapi Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak akhirnya oke, aku punya waktu untuk 1 film spesial Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia, apa Pak? Yang pertama pasti itu udah takdir Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Menemukan lagi dengan Pak Jodoh ya. gitu. Karena kalaupun diusahakan kalau nggak takdir jadi nggak akan ketemu. Gitu. Setuju. Lebih dari itu dulu saya membuat yang pertama Ya. dan ada pengalaman personal yang sama-sama sebenarnya komputer juga dulu sama di aspek pertama juga ada. Jadi Ya. kita punya keterkaitan batin emosi gitu bahwa film ini kan film sesuatu yang baik ya, yang bagus gitu. Kenapa kita nggak teruskan? Ya. Benar, alhamdulillah ada Assalamualaikum 2 ini lagi Indonesia. Terus kita diskusi, alhamdulillah memang ya jodohnya selain memang muatannya bagus ya kan, memang kita perlu di penyegaran film Indonesia kembali lagi karena yang ada yang lain. Yes. Seperti itu, Mbak. Dan memang sebetulnya terlihat ya Pak ya dari beberapa proses yang tadi diceritakan juga ya dari teman-teman bahwa proses ini juga sangat sempurna, bahkan menunggu waktu yang sangat lama untuk hasil yang luar biasa. Dan mungkin kalau kita berbicara soal cast Pak, ini ada perbedaan yang jauh sekali gitu dengan tahun 2024 banyak sekali wajah-wajah baru, wajah-wajah berbakat, nama-nama yang kita kalau ngomongin film-film laku nih nama-nama mereka. Nah ini ada kesulitan nggak sih Pak pada akhirnya keterlibatan Bapak mungkin ketika memilih menentukan oke, talent ini cocok seperti apa sih Pak? Sebenarnya ini kolaborasi bersama Ya. ya antara saya, produser, penulis novel, Ya. produser yang lain juga gitu. Karena kan kerja tim Bersama ya? kerja tim buat gitu. Jadi kami mencoba mengolah karakter yang ada di novel dan cerita. Siapa nih yang pas untuk memerankan karakternya? Karena belum tentu pemain itu bagus tapi cocok. Belum Ya, tentu. betul. Kita mencari pemain yang cocok untuk memerankan karakter yang ada di filmnya. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah nanti kita bakal Bertemu ya Pak ya? Baik, aku akan coba geser ke Bu Asma. Bu Asma, Ibu kan dekat sekali dengan karakter-karakter yang Ibu tulis. Lalu pada akhirnya Ibu bertemu dengan para cast di film Assalamualaikum Beijing 2. Ada kesulitan nggak sih Bu untuk menentukan, oke, yang jadi karakter ini kayaknya harus begini deh. Menemukan proses ini nggak sih Bu? Iya, salah satu bagian yang paling menarik buat Asma sebagai penulis adalah ketika melihat tokoh-tokoh yang digambarkan dalam kata-kata, dideskripsikan, kemudian menemukan versi live-nya gitu. Iya. Dan saya tuh happy banget, boleh dong tepuk tangannya buat Imperial Pictures ya. Kenapa? Karena saya happy banget karena karakter yang dipilih tuh saya bisa membayangkan itu mereka gitu. Saya bisa percaya bahwa Evi itu Ricis. Ya, Evi itu Ricis. Saya bisa percaya bahwa Yasmin itu Aisyah. Oke. Saya bisa percaya bahwa Mo itu Bagas gitu. Saya bisa percaya bahwa Arif itu Emir gitu. Ya. Dan ini yang menyenangkan dan to be honest, I can't wait gitu. Gue nggak bisa nggak sabar gitu untuk nunggu karakternya. Dan buat teman-teman ini masih ada waktu untuk sambil menunggu membersamai kalau kepo ya. Yes. Karakternya Ricis nanti kayak gimana, karakternya Aisyah kayak gimana. Masih bisa baca bukunya. Jadi bukunya diterbitkan sama Republika. Kalau di toko Orange, Asma Nadia Official itu ada tanda tangan penulisnya. Ya. Dan kalau buat teman-teman yang lebih suka baca digital, bisa dibaca di aplikasi KBFF. Oke. Ceritanya sih pasti. And aku tuh suka banget cerita-cerita romance, Oke. drama, dan di sini karakter aku itu
sebuah challenge untuk bikin kayak gimana caranya penonton supaya punya simpati sama Aisyah. Oke. Gitu. Jadi memang ini semua sudah dipersiapkan. Pertanyaannya, kenyataannya di lokasi atau mungkin ketika reading proses labil nggak sih Yasmin orangnya? Kebetulan aku baru reading kemarin. Iya. Jadi masih belum tahu nih cerita-ceritanya ya? Ya, aku udah tahu ceritanya. Ada diskusi banyak. Gitu. Oke, jadi kamu juga mungkin sudah sangat siap setidaknya 20% ya menuju proses syuting dari Assalamualaikum Beijing 2. Nah kalau kita bercerita soal Yasmin dan Aisyah, kamu ketika membaca cerita atau karakter Aisyah, apa sih first impression kamu dan tanggapan kamu terhadap satu karakter yang sudah dibuat oleh Bu Asma ini? First impression aku melihat Aisyah itu karakter yang sangat emosional, sangat emosional, terus sensitif. Walaupun sebenarnya Aisyah tuh tangguh kok. Walaupun kata tangguh, tapi hati dia tangguh. Siap-siap, berarti semua emosinya dikumpulin jadi satu ya. Iya. Berarti kalau misalnya Yasmin sendiri punya karakter, ini kalau aku kasih pertanyaan ini jadi tahu ya ceritanya, tapi nggak apa-apa karena udah ada novelnya. Jadi kan punya kedekatan karakter dengan seorang Baskara Mahendra atau kita sebut sebagai Mo. Dari dirimu sendiri, apakah ketika proses kamu udah sempat ngobrol sebelumnya sama Baskara soal karakter, sudah menemukan percikan-percikan lucu kah menuju proses syutingnya? Sudah belum? Sudah belum? Gimana? Atau mungkin Baskara mau menambahkan gimana ketika bertemu dengan karakter Aisyah di film Assalamualaikum Beijing ini? Pelan-pelan kita kenalan lah sama karakternya, sama ceritanya, dan kita juga masih nyari juga ya mana nanti percikan-percikannya itu gimana gitu sih. Ya percikannya melalui bakmi ya. Melalui bakmi ya, bakminya Baskara. Ini karena kita sudah bertemu dengan Baskara yang hadir juga aktif sebagai seorang aktor di berbagai film. Ketika kamu menemukan satu karakter Mo, menurut kamu karakter itu seperti apa sih? Seorang Baskara ya melihat karakter Mo ini sendiri di Assalamualaikum Beijing 2. Aku melihat Mo itu orang yang sangat tenang di segala situasi. Jadi walaupun di sini banyak kita bercerita nanti ceritanya itu sangat karakter driven dari ceritanya Aisyah, tapi memang Mo dalam menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan, untuk Mo sendiri juga tidak nyaman posisinya, tapi sangat tenang menghadapinya. Tapi dirimu sendiri melihat kesulitan gak sih ketika baca gitu ya satu cerita dari Assalamualaikum Beijing 2, dan ketika mungkin nanti udah kebayang kayaknya syutingnya akan gini deh, udah kebaca belum sih? Pasti kalau kesulitan kita akan di tempat yang kita tidak biasa, itu udah pasti jadi kesulitan pertama, dan juga suhunya juga nanti di sana nggak seperti di Indonesia, itu udah pasti standar kesulitan yang akan kita alamin sih. Tapi mungkin dengan kehangatan teman-teman Assalamualaikum Beijing 2 ya. Setuju. Lalu kita nanti akan menjadi seru di sana. Tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi. Kan biasanya kalau di dunia entertainment itu ya biasanya karakter yang memilih pemain gitu ya. Kalau si Arif ini insya Allah enggak sih ya sebenarnya. Enggak pengen banget. Tapi karakternya itu sangat interesting. Sisinya itu benar-benar nggak flat banget Arif ini. Jadi bisa dieksplor dari beberapa aspek, dan itu yang membuat aku tertarik kenapa aku tertarik sama karakter. Aku penasaran gini deh. Untuk seorang aktor terlibat di satu penguatan karakter itu juga jadi penting ya. Untuk dirimu sendiri adakah saja mungkin yang diberikan kepada orang-orang di baliknya atau mungkin ke Ibu Asmanya sendiri gitu? Bu, aku pengen menambahkan karakter ini di Asma. Ada nggak sih proses itu, Mir? Lebih banyaknya sih aku banyak diskusi sama Pak Guntur, sama acting coach kita juga untuk menemukan karakter Arif ini sebenarnya seperti apa. Lebih ke situ sih, ada beberapa approach-nya untuk mengenal karakternya lebih dalam. Itu kadang aku bisa ngobrol sama skripnya gitu. Agak kayak orang gila sih sebenarnya. Tapi emang bener efektif gitu loh. Arif, kalau lu di sini lu bakal kayak gimana segala macam. Jadi begitulah untuk mengasah pola pikirnya Arif di aku gitu. Dan kita nggak sabar menunggu ya teman-teman ya, tahun depan Arif teman-teman bisa dikecilkan aja. Maaf sekali. Sip. Pertama aku kaget dan berbangga hati karena bergabung di karyanya Ibu Asma Nadia. Terima kasih Bunda. Karena yang tahu karyanya dan film-filmnya dari bukunya itu emang semuanya booming. Jadi ya daripada saya nganggur ya, yang penting saya terima job ini. Enggak dong. Alhamdulillah dapat job lagi, bisa bayar sekolah anak. Itu sih tujuannya yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi alur ceritanya bagus dan memang
Aku tuh baru baca fullnya jujur pas big reading. Maaf, tiba-tiba gatel. Gitu, jadi ketika terakhir tuh big reading aku baru wow, ceritanya triple wow gitu. Saking bagusnya. Dan di sini peran aku beda dari, ya Evi itu beda dari judul-judul sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu nggak lepas dari Ria Ricis atau dari karakter-karakter sebelumnya. Kalau di sini tuh mungkin mirip-mirip kayak apa ya, ibu-ibu, kok ibu-ibu sih? Kayak wanita-wanita. Maksudnya, iya wanita kurir. Agak kalem, agak dewasa, agak ngomong gitu. Jadi ketawa-ketawa bercandanya itu sedikit banget. Bahkan gak ada Kak. Terakhir soalnya pernah reading satu kalimat atau misalnya beberapa scene gitu, aku kelepasan bahwa yang kayak sebelum-sebelumnya ditegur. Iya, nggak dimarahin sih, ya ditegur. Tapi sampai nangis. Oh enggak ya? Enggak. Ternyata bukan kayak gitu cara pembawaan Evi, tapi Evi ini dewasa, terus agak stabil emosinya dan bisa ngomong ke dua teman-temannya ini gitu. Berarti ini ada penyesuaian yang luar biasa juga dong dari Kaicis switch gitu ya menjadi seorang Evi ini. Kamu mempersiapkannya seperti apa berarti Kaicis? Enggak sih, enggak nge-gym. Cuman kalau itu nggak terlalu berat Kak. Yang paling berat itu ngomong bahasa Mandarin. Oh. Iya, jadi yang beda dari sebelum-sebelumnya. Masuk akpol kali ya. Jangan ya. Nanti ada bahasa Mandarin scene aku ya, adalah banyak satu film. Oh ya banyak om, alhamdulillah bisa kok aku ngomong bahasa Mandarin. Ni hao ma, xie ni. Ya, tepuk tangan dong untuk Kaicis. Bersama dengan teman-teman sebaya saya. Sebaya om? Iya. Dan kebetulan juga di sini ada 2 stand up ya. Oke. Lolos dan Mo Sidik. Oh bukan ya. Beda. Saya senang karena kisah film ini unik ya. Sebuah romance yang kemudian settingnya di Cina gitu kan. Terus kemudian juga ini kisah cinta yang boleh nggak diceritain, nggak boleh spoiler ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu dalam ya. Oke, nanti nonton di bioskop aja lah ya. Oke, nonton di bioskop. Mungkin saya bisa ceritain paling karakter saya. Karakter saya itu sebagai Baba, seorang ayah yang kebetulan punya masa lalu yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian karena ada masa-masa sulit, akhirnya dia memutuskan jualan bakmi, gitu aja. Makanya kenapa dari tadi di sini ada bakmi-bakminya ya Om ya. Oke. Tapi untuk karakter sendiri kan kalau ngomongin Om Ferry Salim judulnya udah banyak banget Om. Tapi menemukan karakter ini ada kesulitan nggak sih Om untuk seorang Ferry Salim ya? Ini karakter yang tantangan sih, karena saya jadi mualaf di sini. Oke. Yes, jadi banyak gitu sekali penyesuaian dan pelajaran. Iya. Oke lah. Cerita sedikit. Kalau di Indonesia kan yang mudah bisa mudah, yang susah bisa mudah. Kalau di sana tuh yang mudah jadi susah, apalagi yang susah. Kayak Baskara cerita masalah cuaca, tempat, bahasa, budaya semuanya itu jadi tantangan sendiri. Tapi insya Allah sih teman-teman pasti semuanya aman lah ya. Terus di Ningxia, kenapa Ningxia? Karena jelas subjudulnya Lost in Ningxia. Jadi Assalamualaikum jam 2 Lost in Ningxia. Jadi cerita ini kita fokusnya di Ningxia. Kenapa Ningxia? Nanti bisa baca detail di novelnya Mbak Asma. Yang jelas Ningxia adalah satu populasi Muslim terbesar di sana. Kenapa Ningxia? Alasannya juga ada semuanya di film dan di nonton ya tahun depan ya. Assalamualaikum Beijing 2. Pertanyaan kedua, bagaimana mengakomodasi ke sana? Yang jelas kita di sana kerjasama dengan PA lokal yang akan kerjasama untuk masalah teknis, operasional, syuting, lokasi dan semuanya. Jadi kita punya partner yang akan ikut andil dalam produksi kita di sana. Kita insya Allah akan syuting selama, kalau saya sendiri 40 hari di sana. Wow. Kalau teman-teman bisa berangkat nanti mungkin 3 bulan. Jadi ini takut pulang tiba-tiba nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya? Saya khawatir. Jadi kalau sudah ini udah di sana seminggu kemarin ya. Ya kebetulan kita di Indonesia kan China Utara ya, dekat dengan Rusia gitu. Jadi
waiternya juga lebih dingin daripada di WC. Dan mungkin Lolo nggak akan dibobol ya Pak ya? Nanti di gurun kita lepas. Yes. Baik, kalau gitu. Amin. Berkat dan box office. Amin. Silakan. Dan semoga timnas menang hari ini. Amin. Setuju, setuju. Jadi kan ini lawan Cina. Kalau kita menang Cina, waktu pas kita ke Beijing bisa gini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Peter dan Bu Asma. Dengan begitu dibuka tandanya proses Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia. Dan kita doakan semoga awal proses syuting yang akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober lancar, cuacanya aman, teman-teman cast dan kru sehat selama di sana. Amin. Boleh langsung diberikan ya Pak. Ngobrol silakan. Boleh teman-teman boleh mendokumentasikan penyerahan